Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut sekarang membahas soal tentang keseimbangan benda tegar dan titik berat. Soal yang pertama yaitu pada gambar di bawah, C adalah roda katrol dan massa beban B. Massa beban B lebih besar daripada massa beban A. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan tegangan tali T1 24 Newton, maka yang ditanya adalah tegangan tali T2. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa nilai massa balok A adalah 2 kilogram. Kemudian nilai T1 24 Newton, massa katrol 4 kilogram. Jika massa dari balok A atau beban A 2 kilogram, berarti gaya berat untuk balok ini adalah 20 Newton. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah pertama kita menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah, untuk soal ini, gerakan benda nanti adalah bergerak ke arah B, karena massa B lebih besar daripada massa A. Sehingga nanti gerakannya adalah B turun ke bawah, kemudian yang A naik ke atas. Nah, seperti itu. Oke. Berarti gerakannya seperti ini. Nah, tuh. Dan massa katrol atau Ibu buat di sini MK, ini nilainya adalah 4 kilogram. Untuk gaya tegangan tali, nah ini adalah gaya tegangan tali yang pertama, berarti di sini ada gaya tegangan tali T1, ini adalah gaya tegangan tali T2. Berikutnya, untuk gaya berat, di sini ada gaya berat B sebesar WB. Kemudian yang ini sebesar WA. Namun, karena yang ditanya di soal hanya mencari nilai T2, maka penyelesaiannya sangat mudah. Berarti kita hanya meninjau satu buah benda saja, yaitu kita tinjau benda A saja. Untuk gerak translasi benda A, berarti kita mencari nilai dari sigma F sama dengan M kali A, yaitu hanya pada balok A saja. Kemudian karena yang ditanya hanya nilai T2, berarti nanti kita hanya menguraikan untuk gerak rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, ini Ibu uraikan sesuai dengan gambar sebelumnya. Maka yang searah dengan arah percepatan berarti nilainya positif. Yang berlawanan arah dengan arah percepatan berarti nilainya negatif. Di sini yang searah adalah T1, yang berlawanan arah adalah WA. Sehingga nanti sigma F-nya adalah untuk tinjau benda A adalah T1 dikurang WA sama dengan MA dikali dengan A. Nah, T1 diketahui di soal adalah 24, WA 20, MA2 dan ini A. Sehingga kalau ini dikurangkan, 24 kurang 20 adalah 4. Dan ini adalah 2A. Sehingga A saja nanti nilainya adalah 4/2. Sehingga dapatnya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk kasus mencari T2, berarti kita harus tinjau nilai katrolnya. Nah, apa aja yang bekerja gaya di situ? Nah, coba Anda perhatikan, berarti yang berhubungan dengan torsi adalah, nah ini ada nilai T2, ini ada nilai T1. Nah, ini katrol, jari-jarinya adalah R. Nah, untuk torsi yang pertama, yaitu T1, nah berarti ini nilainya adalah negatif, karena berlawanan arah jarum jam. Sementara untuk torsi yang kedua, yaitu memiliki gaya sebesar T2, memiliki nilai torsi positif karena searah dengan jarum jam. Sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, karena tadi yang bernilai positif adalah torsi yang kedua atau memiliki gaya T2, maka Ibu buatkan terlebih dahulu T2 dikali R dikurang T1 dikali
R. Ini persamaan untuk sigma torsi. Kemudian I-nya adalah katrol yang berupa silinder pejal, berarti inersianya adalah setengah M kali R kuadrat. M di sini adalah MK atau katrol. Kemudian alfanya Ibu ganti dengan A per R. Nah, perhatikan, ini ada nilai R, sebelah ruas yang lainnya juga memiliki nilai R. Berarti ini kita sederhanakan ya. R dicoret, ini dicoret tinggal 1. Sebelah kanan ada R, sebelah kiri juga memiliki R. Kita sederhanakan kembali. Sehingga persamaan kita menjadi T2 dikurang T1. Nah, setengah MK. MK tadi adalah 4 kilogram. Berarti setengah dari 4 dapatnya 2 dikali dengan A. Nah, T2 sama dengan 2 dikali A. A tadi dapatnya kita 2 ya, berarti 2 dikali 2 menjadi 4. Kemudian T1 ini menjadi positif 24 ya, pindah ruas ya. Sehingga nilai dari T2 kita adalah menjadi 28 Newton. Soal berikutnya adalah seseorang menaiki tangga homogen yang disandarkan pada dinding vertikal. Dinding vertikal yang ini, dindingnya licin. Berat tangga adalah 300 Newton dan berat orang adalah 700 Newton. Bila orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter, sesaat sebelum tangga tergelincir, maka koefisien gesekan antara lantai dan tangga adalah, kita lihat ini sisi datar sebagai lantai ya. Jaraknya adalah 3 meter, kemudian panjang dari dinding itu 4 meter, berarti panjang tangga dari gambar diketahui adalah sebesar 5 meter. Oke, ini diperoleh dari atau menggunakan dalil Pitagoras. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya, diakarkan kemudian hasilnya adalah 5. Baik Ananda, gambarnya di soal adalah seperti ini. Tapi Ibu ganti supaya lebih jelas bahwa orangnya itu sudah menaiki tangga sejauh 3 meter. Oke. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk membahas soal ini adalah gaya yang bekerja pada sistem yang pertama adalah yang ini. Oke, Ibu buatkan dulu biar jelas. Ini Ibu buat misalnya sebagai titik A, yang ini adalah sebagai titik B. Nah, ini ada tangga dan ada lantai yang kasar. Berarti di sini memiliki gaya normal. Oke, Ibu buat sebesar NA. Kemudian ini antara tangga dengan dinding licin. Nah, ini kan dalam keadaan statis ya, berarti ini Ibu buat sebagai NB. Kemudian memiliki tangga. Tangga ini memiliki berat, berarti dia punya gaya berat sebesar WT. W ya, W tangga. Ibu buat WT. Kemudian orang ini udah naik sejauh 3 meter, berarti dia memiliki gaya berat sebesar WO. Tapi Ibu buatkan di sini aja ya, biar lebih gampang. Karena dia udah naik sejauh 3 meter. Nah, pada soal kita disuruh menentukan koefisien gesekan antara lantai dan tangga. Jadi sesaat sebelum tangga itu tergelincir, nah berapa nilai koefisien gesekan antara lantai dan tangga. Nah, berarti kalau seandainya ini sesaat sebelum tangganya bergerak, nah kalau misalnya kita buatkan, berarti gaya gesekannya di mana? Jika gerakan tangganya nanti ke arah kanan, berarti gaya gesekannya nanti adalah ke arah kiri. Buat sebesar FG. Nah, ini adalah gaya gesekannya. Ananda yang disuruh cari di sini adalah bukan gaya gesekannya, tetapi koefisien dari gaya gesek antara tangga dengan lantai yang kasar.
Syarat keseimbangan statis benda tegar adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Supaya gampang nanti kita uraikan dahulu sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Untuk gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, berarti nanti kita tinjau gayanya ke kanan dan ke kiri. Nah, ke kanan ke kiri siapa saja? Yaitu NB yang ke kanan, kemudian FG yang ke kiri. Nah, itu adalah syarat keseimbangan statis benda tegar, sigma Fx sama dengan 0. Nah, ini Ibu buatkan. NB dikurang FG sama dengan 0. Ke kanan NB, ke kiri adalah FG. Sama dengan 0. Nah, karena ini, Ibu pindah ruaskan NB sama dengan FG. NB, nah FG-nya kita uraikan. FG itu adalah mu dikali NA. Ini adalah koefisien gesekan. NA itu adalah gaya normal A. Oke. Syarat keseimbangan statis benda tegar pada sumbu Y. Nah, berarti Ananda melihat yang ke atas dan ke bawah. Oke. Ke atas ada NA, ke bawah ada WT dan WO. WT dan WO. Ke atas kita ambil sumbu Y positif, berarti Y positif. WT dan WO ke sumbu Y negatif, berarti nilai gayanya negatif. Sehingga kalau Ibu buatkan, sigma Fy sama dengan 0. Nah, ke atas tadi siapa? NA. Ke bawah WT dan WO atau orang. Nah, sehingga persamaan kita menjadi NA sama dengan W tangga ditambah W orang. W tangga tadi diketahui di soal adalah 300 Newton. W orang adalah 700 Newton. Berarti 300 ditambah dengan 700. Sehingga dapatnya adalah 1000 Newton. Ibu buatkan dalam notasi ilmiah, berarti NA-nya adalah 10 pangkat 3 Newton. Nah, berarti NB di sini adalah mu dikali dengan NA. NA-nya berapa? 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 Newton. Oke. Keseimbangan yang berikutnya, sigma torsi sama dengan 0. Nah, karena titik A kita tetapkan sebagai poros, maka gaya yang bekerja pada A ini udah bernilai 0 ya. Berarti torsi yang kita perhatikan di sini hanya 3, yaitu NB dikali dengan R, kemudian WT dikali dengan R, dan W orang dikali dengan R. Ingat, torsi itu adalah F dikali dengan R. Berarti F yang di sini tergantung. Berarti F yang di sini berarti NB untuk yang pertama. F yang kedua berarti di sini kita ambil WT, dan F yang ketiga kita ambil sebagai W orang. Nah, Ananda, kita perhatikan di gambar. Ini poros, ini gaya. Untuk menentukan R-nya bagaimana? Nah, untuk menentukan R-nya, ingat ya, R itu adalah lengan momen gaya, berarti garis yang ditarik dari titik poros menuju garis kerja gaya. Nah, berarti ini harus kita uraikan terlebih dahulu. Nah, gimana cara menguraikannya? Perpanjang garis kerja gaya. Nah, kemudian tarik garis dari titik poros sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Nah, di sini perpotongannya. Sehingga untuk nilai R-nya adalah yang ini. Nah, berapa ini nilai R-nya, Ananda? Nah, ternyata nilai yang R di sini adalah 4 meter. Berarti Ibu buatkan NB dikali dengan 4 meter. Nah, ingat Ananda, untuk yang pertama, karena torsinya searah jarum jam, berarti yang torsi pertama ini nilainya adalah positif. Kemudian torsi yang kedua, Ibu ambil adalah tangga. Nah, ini tangga. Kemudian ini adalah poros. Berarti torsinya adalah negatif. Nah, Ibu buatkan negatif. Oke. W tangga kita tadi adalah 300.
300. Oke. R-nya lagi. Nah, bagaimana cara menentukan R? Sama seperti yang pertama tadi, kita perpanjang garis kerja gaya ke bawah. Nah, kemudian tarik garis dari poros sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Nah, di sini. Oke, berarti inilah sebagai R. Kita tahu bahwa panjang atau jarak dari dinding ke tangga, artinya panjang lantai ini adalah 3 meter. Sementara kita ketahui bahwa gaya beratnya adalah berada di tengah untuk yang tangga. Berarti, Ananda, cara penyelesaiannya mencari nilai R di sini adalah yang ini, 2,5. Nah, berapa panjang tangga? 5. Dikali dengan panjang lantai. Panjang lantai berapa? 3. Oke. Nanti ini kita selesaikan ya. Berikutnya, yang W orang. W orang juga seperti itu. Nah, torsinya juga bernilai negatif karena berlawanan arah jarum jam. Berarti buatkan min W orang. W orang berapa tadi? 700. Oke. Dikali dengan R. R-nya yang mana? Nah, kita perpanjang dulu garis kerja gaya. Oke. Kemudian tarik garis dari titik poros sampai memotong garis kerja gaya. Tegak lurus ya. Nah, ini. Berarti inilah nilai R-nya. Nah, ingat ya, orang ini udah naik sejauh 3 meter. Nah, kita buatkan sejauh 3 meter per panjang tangga berapa? Panjang tangga adalah 5. Nah, dikali dengan ini, panjang lantai. Oke. Atau jarak antara dinding ke tangga yaitu 3. Nah, ini nilainya adalah sama dengan 0. Nah, kita buatkan mu dikali NA. Oke. NA tadi dapatnya adalah 10 pangkat 3. Maksudnya 300. Oke. Dikali. Nah, ini 2,5 kali 3 dibagi 5. Nah, itu Ibu buatkan menjadi 7,5 per 5. Kemudian yang ini 700. Oke. Dikali 9 per 5. Nah, ini nilainya sama dengan 0. Sederhanakan berarti ini mu dikali 4 kali 10 pangkat 3. Kemudian ini sama-sama dibagi 5. Ini dapatnya 60. Oke, kemudian yang ini dapatnya 140 ya, sama-sama dibagi 5. Oke, kita buatkan berarti mu dikali 4 kali 10 pangkat 3. Kurang. Nah, ini berapa? Nah, ini dapatnya 450. Kurang, ini kalikan 140 kali 9. Berarti dapatnya 1260. Sama dengan 0. Mencari koefisien kan. Nah, Nanda berarti kita sederhanakan lagi ya. Mu sama dengan 4 kali 10 pangkat 3, berarti pindah ruas yang tadi 450 ditambah 1260. Berarti mu menjadi, ini dijumlahkan, kemudian ini menjadi 4000. 4 kali 10 pangkat 3 kan 4000. Nah, kita bagi sehingga dapatnya 0,4275. Berarti nilai mu atau koefisiennya adalah 0,43.